Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mempelajari tentang fungsi dan grafiknya. Jadi ada nanti ke depan fungsinya ini akan kita arahkan ke fungsi aljabar ya. Jadi yang pertama itu saya kenalkan dulu. Ada yang namanya fungsi. Jadi fungsi itu suatu aturan. Di sini kalau di situ dikatakan suatu aturan yang dia itu mengkorespondensi atau menghubungkan objek X dalam suatu himpunan yang nanti asal himpunannya itu dinamakan dengan domain sehingga berubah menjadi nilai tertentu, yaitu nilai yang baru, yaitu Fx dari suatu himpunan yang nanti ke depan arahnya domain. Nah, itu yang namanya fungsi. Ke depan nanti nilai asal itu dikatakan sebagai domain, sedangkan nilai hasil itu kodomain atau biasanya dinamakan daerah hasil fungsi. Mungkin kalau digambarkan kurang lebih sebagai berikut. Jadi misal ada himpunan, ini himpunan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebenarnya tidak hanya bilangan ya. Nah, himpunan A ini akan dirubah nilainya. Jadi ada aturan yang merubah nilainya. Nah, aturan ini yang namanya fungsi. Jadi dia merubah nilainya. Misalkan awalnya 1 dia berubah jadi A, 2 dia berubah jadi C, 3 dia berubah jadi D. Nah, aturan yang ini yang namanya fungsi. Catatannya sebagai berikut. Catatannya itu adalah daerah domain. Daerah domain itu letaknya yang ada di sini. Ini namanya daerah domain. Sedangkan yang ini adalah daerah kodomain. Nah, aturan mainnya itu adalah daerah domain itu harus dipetakan tepat satu dengan daerah kodomain. Jadi nggak boleh satu ini nilainya A dengan B. Nah, itu yang tidak diperkenankan itu. Jadi aturannya itu dia memetakan atau merubah nilai yang ada di domain nanti akan dirubah menjadi suatu nilai yang ada di kodomain. Misal di sini ada nilai, di sini ada titik tambahan titik 4. Ini boleh menjadi D, boleh. Tetapi yang nggak boleh 4-nya itu dia mempunyai 2 nilai. Sehingga nanti aturannya jadi aturan yang masih belum jelas. Jadi sehingga aturan di sini fungsi ini daerah domain itu dipetakan tepat satu. Nah, dalam menotasikan fungsi itu ada beberapa cara. Nanti ke depan ada yang menuliskannya dengan huruf F kecil gini, Fx. Nah, jadi ada yang menuliskan Fx. Contoh nanti ke depan akan muncul seperti ini. A X plus B. Nah, yang perlu ditekankan itu adalah harus tahu bahwa oh ini X itu nanti dikenal dengan nama variabel. Nah, kalau B itu namanya adalah konstanta. Kalau A ini saya lupa namanya ya, koefisien. Jadi biasanya dikenal dengan koefisien. Sehingga nanti ke dalam seiring dengan waktu saya ketika bilang variabel X, oh yang dimaksud tuh X, kadang X, kadang Y. Kalau konstanta ya 3, 4, plus 3, plus 4. Kalau koefisien itu adalah pengali dari variabel tersebut. Nah, cara menuliskannya dengan cara seperti ini, Fx. Kadang ya pakai Y sama dengan AX plus B. Nah, notasi fungsi sebagai berikut. Nah, terus kemudian bagaimana terapannya? Misal ada aturan merubah suatu nilai. Jadi aturan merubah suatu nilai seperti yang ada di contoh 1, dia mempunyai aturan merubah nilainya atau fungsinya itu adalah Fx X kuadrat min 2x. Jadi nilai yang ada di sini, nilai X ini dia akan dirubah dengan aturan dikuadratkan kemudian dikurangi dengan 2 kali X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang A jawab, yaitu tinggal kita substitusikan aja A F4 ya, kita rubah awalnya kan X kuadrat, jadi ini adalah 4 kuadrat, X nya kita ganti dengan 4 dikurangi dengan 2 kali 4, hasilnya berapa kalau begitu? 4 kuadrat itu nilainya adalah 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Oh, enggak gitu ya. 4 kali 4 16, 2 kali 4 ini kali ya titiknya ini. 2 kali 4 8. Kalau begitu berapa ini? 16 dikurangi
dengan 8, hasilnya sama dengan berapa aja? Hasilnya itu sama dengan 8. Ada yang ditanyakan dari sini? Sudah jelas sepertinya ya. Baik, kalau sudah jelas kita akan melanjutkan. Nah, terus kemudian yang B, bagaimana kalau di situ isinya tidak hanya satu bilangan tapi lebih dari bilangan? Contoh yang B yang dimisal adalah F4 plus H. Jadi X nya itu diganti dengan 4 plus H. Ini sengaja tidak saya tulis ulang ya, saya asumsi mahasiswa saya sudah bisa ya. Jadi kita ganti aja 4 plus H kuadrat dikurangi dengan 2. Jadi X nya semuanya diganti dengan yang ada di dalam kurung itu, 4 plus H. Nah, kita pertanyaannya disuruh menyederhanakan. Jadi kalau tidak tahu hasilnya ya kita sederhanakan. 4 plus H kuadrat itu nilainya sudah bisa ya mengkuadratkan ya. Hasilnya sama dengan 16 plus 8H tambah H kuadrat dikurangi 2 kali 4 8 dikurangi lagi ya, bukan ditambah, ini dikurangi dengan 2H. Kalau sudah seperti ini gimana? Ya kita sederhanakan. Jadi kita akan menyederhanakan. Nah, coba kita sederhanakan ya sekarang. Kita akan sederhanakan. Nah, caranya gimana? Caranya sebagai berikut. 16 dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah 8 ditambah dengan 6H dikurangi 2H. Hasilnya adalah 6H ditambah H kuadrat. Ini kita rubah lah biar enak. H kuadrat plus 6H ditambah dengan 8. Nah, bisa disederhanakan lagi Pak. Oh, kalau ini sudah bentuk sederhana ya sudah, tidak perlu kita lanjutkan. Jadi kita merubahnya dalam bentuk sederhana. Yang C, bagaimana yang C? C ya prosedurnya juga sama. Ya, petunjuknya itu adalah di sini ada dua fungsinya itu merubah dua nilai. Nilai pertama itu adalah 4 plus H. Nilai kedua itu adalah F4. Nah, bagaimana selesainya? F4 tadi kita F4 plus H kita sudah tahu ya. Nilainya ini H kuadrat plus 6H plus 8. Dari mana Pak? Kok tahu itu? Dari yang B. Dikurangi dengan F4. Saya kurungi lah biar nggak ucul. Dikurangi dengan F4. F4-nya nilainya adalah 8. Kalau begitu berapa nilainya? H kuadrat plus 6H. Nah, ada yang ditanyakan dari sini? Sementara sudah jelas ya. Bagaimana kalau yang D? Nah, yang D itu kita selesaikan. D, nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. F dalam kurung 4 plus H dikurangi dengan F dalam kurung 4 dibagi dengan H. Mohon maaf agak jelek tulisannya. Nah, berapakah nilainya? Nah, nilainya sebagai berikut. F4 plus H. F4 plus H dikurangi 4. F4 kan itu adalah yang C tadi. Kalau begitu berapakah nilainya? H kuadrat min 6H dibagi dengan H. Jadi kedua yang atas itu semuanya kita bagi dengan H. Hasilnya adalah H min 6. H min 6. Maaf ya, bukan H min 6 ya ini. Ini H kuadrat plus 6H ya. H plus 6. Baik. Sementara itu untuk bagaimana substitusinya? Nah, sekarang kalau untuk ini, nah sebagai sebagai nanti yang mengerjakan, kita harus tahu daerah hasil, daerah asal, daerah domainnya harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena kalau kita masukkan sembarang nilai kan error. Nah, oleh karena itu kita harus tahu letak errornya. Contohnya 2 itu carilah daerah asal untuk yang A. Daerah asal A itu apa saja Pak? Ya semua bilangan real. Jadi untuk bilangan yang A itu semua bilangan real, kecuali ada kecualinya, saya koma ya, kecuali X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Jadi kalau mau ditulis dengan bahasa yang baku, daerah domain dari A atau fx sama dengan 1/3 itu daerah domainnya itu
itu adalah himpunan X, himpunan semua bilangan real, syaratnya X tidak boleh 3. Kenapa tidak boleh 3? Coba 3-nya dimasukkan. Nah, dimasukkan ke persamaan itu. Jadinya seperti ini nanti. 1 per X min 3. Ini kan Fx. Nah, kita ganti nilainya jadi 3. F3 itu sama dengan berapa? Ya tinggal 1 per 3 dikurangi 3, hasilnya 1 per 0. Nah, 1 per 0 itu tidak didefinisikan. Alasannya seperti yang semester kemarin sudah saya jelaskan di aritmatik, nggak boleh kan 1 per 0 itu. Nah, bagaimana yang B? Nah, B itu apakah semua bilangan real dimasukkan ke T itu boleh? Jawabannya enggak. Syaratnya itu pertama, dalam akar itu tidak boleh bernilai negatif. Kalau begitu gimana Pak? Ya syaratnya itu ya 9 min T kuadrat ini harus lebih besar daripada 0. Nah, bagaimana? Nah, ini nanti menggunakan pertidaksamaan. Kalau menggunakan pertidaksamaan ini bisa kita faktorkan. Kalau nggak gitu kita rubah aja ya. Kita faktorkan boleh. Nah, cara sebelum kita faktorkan ini harus tahu dulu. Yang sebelah sini kita cari membuat nolnya. T kuadrat 9 min T kuadrat sama dengan 0. Nah, atau sampingnya. Kalau begitu gimana? T kuadrat sama dengan 9. Kalau begitu T sama dengan plus minus 3. Jadi T-nya bisa 3, bisa negatif 3. Nah, yang kurang dari 0 yang mana Pak? Nah, ini boleh pakai uji tanda. Uji tandanya seperti ini. Ini min 3, kemudian di sini 3. Nah, silakan diuji. Misalkan kita isi 0. Kalau 0, 9 dikurangi 0 hasilnya positif apa negatif? Positif. Kita isi 4 yang lebih dari 3. 4, 9 dikurangi 4 kuadrat 16. Oh, hasilnya negatif. Terus yang ini negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan kan 16. 9 kurangi 16 negatif. Kalau begitu yang positif yang mana? Ya yang ini. Jadi kalau begitu GT itu semua, kalau begitu GT itu daerah domainnya gimana Pak? Domainnya itu sebagai berikut. Nah, domain dari persamaan B itu sama dengan semua bilangan X dengan syarat X-nya itu antara negatif 3 sampai dengan 3. Kok bisa negatif 3 sama dengan 3? Ya disubstitusikan di situ. Pasti nilainya sama dengan 0. Jadi langkah pertama dicari pembuat nolnya dulu. Nah, kalau sudah pembuat nolnya diketahui, pembuat nolnya kebetulan kan plus minus 3 ya. Bisa 3, bisa negatif 3. Kalau sudah baru diuji tanda. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, kalau yang C Pak, yang C itu sebagai berikut. Mohon maaf, saya buat di sini aja ya. Nah, kalau yang C bagaimana? Yang C itu hampir sama dengan yang B, tapi di situ ada bawahnya 1 per, nah berarti ada 2. Yang pertama bawahnya itu tidak boleh yang akar itu positif. Berarti yang akar positif itu berarti X nya itu antara negatif 3 sama dengan lebih dari 3. Cuma ini kalau yang kemudian syarat kedua, kalau ini kan boleh 0 ya. Kalau boleh 0 berarti ada sama dengannya. Nah, kalau yang berikutnya bagian penyebut tidak boleh 0. Jadi kapan itu bernilai 0? Kalau ini, jadi maksudnya gimana Pak? Yang bawah itu kan nggak boleh 0 ya. Yang penyebut yang bawah itu yang ini. Yang ini tidak boleh 0. Artinya bahwa 9 min W kuadrat itu tidak boleh 0. Nah, pertanyaannya kapan dia 0? Ya, kita bisa ketahui W-nya itu 0 apabila W sama dengan 3 atau W sama dengan negatif 3. Kalau begitu domainnya yang C gimana? Domain C itu akan sama dengan yang B. Nah, tapi ada syaratnya ini. Semua bilangan X dengan syarat kalau ini ada sama dengannya, ini tidak ada sama dengannya. Nah, jadi saya simpulkan seperti ini. Sebelum menghitung fungsi
kita harus bisa memperkirakan kapan nilai-nilai tertentu itu tidak bisa disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, syaratnya itu salah satunya kalau ada bentuk seperti ini A per B, penyebut tidak boleh 0. Nah, kemudian ada syarat lagi, kalau ada akar, yang di dalam akar tidak boleh bernilai negatif. Itu salah satu syaratnya. Mungkin ada beberapa syarat yang lain. Jadi salah satunya itu yang urgen ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0, artinya tidak boleh bernilai negatif. Baik. Terus kemudian nanti di fungsi itu sampai akan juga dikenalkan tentang menggambar. Jadi menggambar fungsi itu ya pastilah di aljabar tuh gambar itu merupakan salah satu cara untuk mencari solusi. Nah, contohnya ini. Diketahui ada fungsi yaitu y sama dengan ini y atau fx ya. Nah, diketahui fungsinya itu adalah fx x kuadrat min 3. Pak, kenapa y? Karena nanti kalau digambar itu kan grafik itu ada dua ya. Satunya itu adalah x, yang atas itu y. Nah, nanti kalau tidak saya misalkan y, nah ini kan repot juga. Jadi fx itu sama dengan y pada kasus ini. Nah, langkahnya gimana? Prosedurnya menggambar itu ada 3. Pertama, dapatkan koordinat titik yang memenuhi fungsi. Jadi kita ambil beberapa titik yang ada pada fungsi itu. Nah, untuk awal mungkin diacak, nanti ke depan itu milih titiknya itu harus jelas. Mana yang memotong sumbu X, mana yang memotong sumbu Y, mana yang merupakan titik puncak. Nah, ke depan itu. Tapi yang intinya itu langkah pertama itu kita harus menentukan koordinat titik yang memenuhi fungsi. Langkah kedua itu adalah kita menggambar titik-titik tersebut di diagram Kartesius. Baru kita buat kurvanya. Contohnya ini. Gambarlah fungsi ini. Jadi kita siapkan beberapa titik dulu. Nah, misalkan ini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita cari x-nya, kita substitusikan ke sini. Min 3 kuadrat dikurangi 3, 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Nah, ini min 2 kuadrat, nah hasilnya adalah 1. Ini negatif 2, ini negatif 3, negatif 2, 1, 6. Nah, kalau kita sudah menemukan titik ini adalah langkah pertama sudah selesai. Nah, ini merupakan langkah yang pertama. Kemudian kita lakukan langkah kedua. Titiknya pasangan titik itu kita tulis 6 negatif 3. Paham dari sini? X-nya 6. X-nya 6. Oh, ralat ya. Saya ralat. Saya salah nulis. Nah, ini saya salah ralat ya. Tadi ini X-nya, kemudian ini kan X-nya tadi dimasukkan ke fungsi ini ya. Ya, yang ini yang merupakan hasil fungsinya. Jadi negatif 3 disubstitusikan ke fungsi ini. Nah, hasilnya kan 6. Nah, berarti yang X-nya itu negatif 3. Nah, kalau sudah kita plotting dulu. Jadi negatif 3 letaknya di sini. Kemudian 6 kita runtutkan. Nah, ini kita beri titiknya kita tandai, saya beri tanda merah ya. Oh, ini titik pertama. Negatif 2, 1. Nah, berarti di sini titik kedua. Kemudian negatif 1, negatif 2. Oh, di sini 0, negatif 3. Oh, letaknya di sini. Nah, 1, negatif 2. Gini ya. 2, negatif 1, 2, 1. Ini 3, 6. Kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Jadi ini sudah langkah yang kedua. Jadi langkah kedua itu gambar titik tersebut pada bidang. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang ketiga, membuat kurva mulus. Nah, kita buat kurva mulusnya. Caranya ya, yang kalau saya sukanya dari yang puncak ini.
puncaknya itu kita buat kurvanya dulu, baru kita lanjutkan ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga seperti ini juga. Oke, jadi ini langkah-langkahnya membuat kurva. Adapun langkahnya ada 3. Pertama, buat perwakilan niat titik-titik itu, kemudian gambar titik tersebut di diagram kartesius, baru yang ketiga itu adalah mengkurvakan. Jadi mungkin seperti itu untuk materi kali ini, tidak usah banyak-banyak nanti daripada tambah pusing. Mungkin ini lebih enak dengan beberapa latihan soal. Nah, baik, sementara itu dulu dari saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.